Assalamualaikum para pecinta manhwa. Kali ini Mimin akan membahas full cerita terbaru manhwa Murim dengan alur cerita anti-naif dan sangat seru. Mengisahkan seorang remaja yang mengabadikan seluruh hidupnya untuk menjadi pandai besi dengan menciptakan senjata legendaris terbaik demi membalaskan dendamnya mengalahkan sang Raja Iblis yang menguasai Murim saat itu. Akan tetapi upayanya tidak membuahkan hasil dan saat semuanya berakhir dia tiba-tiba saja kembali ke masa lalu dan di masa ini dia pasti akan menuntaskan balas dendamnya karena dia telah memiliki pengalaman tempur serta teknik langka maupun senjata terbaik di dunia. Cerita dimulai dengan seorang pria parubaya bernama Tang Sewon yang merupakan seorang blacksmith yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu membuat senjata. Dia terus menempa senjata itu tanpa ekspresi apapun dan wajah kaku itu menunjukkan kisah hidupnya tidaklah baik-baik saja. Di sela itu dia seakan mendapatkan bisikan dari versi dirinya yang lebih muda, dengan menanyakan apakah usahanya ini akan berhasil. Versi muda itu sungguh penasaran apakah Tang Sewon akan tetap melakukan rencananya untuk balas dendam atau berhenti agar hidupnya lebih lama. Namun Tang Sewon menjawab jika versi mudanya hanya ingin mengucapkan sebuah omong kosong maka dia sebaiknya pergi saja dengan tidak mengganggunya. Melihat Tang Sewon yang tak bergeming dengan terus bekerja keras maka versi mudanya cukup yakin Tang Sewon telah membulatkan tekadnya hingga diambang batas atas kebencian yang selama ini ditahannya. Saat masih muda Tang Sewon harus melalui momen yang menyakitkan dengan melihat orang-orang tersayangnya mati. Kehancuran klannya tidak dapat terelakkan saat itu dan dia sungguh tak berdaya karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia juga harus menyaksikan ayahnya yang sangat baik padanya mati mengenaskan dengan luka fatal di sekujur tubuhnya. Teriakan rasa sakit yang dipenuhi amarah serta penyesalan menggema di malam itu dan Tang Sewon pasti akan membalasnya. Bayangan versi mudanya menyebut Tang Sewon adalah sang pencipta senjata untuk merenggut kehidupan tapi sekarang dia berani berbicara soal balas dendam. Dia seharusnya memahaminya sebuah senjata takkan cukup menghabisi mereka yang berada di puncak dan kenapa Tang Sewon tidak menyerah saja dengan menikmati sisa hidupnya meski hal itu menyedihkan. Akan tetapi Tang Sewon takkan menyerah dan apapun yang terjadi tekadnya takkan goyah karena dendam itu sudah mengakar di setiap bagian jengkal tubuhnya. Sekarang saatnya telah tiba dan dia sudah menjadi pandai besi di kultus iblis selama 15 tahun. Ini adalah momen yang sudah dinantikannya dan setiap hal yang diyakininya untuk membalas dendam telah berujung pada kematian hingga hari ini karena senjata yang digunakan oleh orang-orang membuat malapetaka di dunia Murim. Akan tetapi dia tak peduli akan apa yang terjadi pada dunia, karena semua itu dibutuhkan kesabaran serta rasa sakit untuk membalaskan dendamnya. Dengan kedua tangannya sendiri, maka Tang Sewon akan mengakhiri segalanya. Hari ini adalah hari yang sangat penting, di mana 10.000 iblis telah berkumpul di tempat ini. Seseorang berteriak jika sang iblis surgawi telah turun di dunia manusia dan menguasai seluruh daratan Murim sehingga kultus iblis menjadi pemilik dunia ini. Semua pencapaian ini berhasil dicapai berkat Sang Tuan Agung yang memimpin. Sosok itu pun berada di singgasana dengan posisi duduk yang penuh martabat menunjukkan betapa hebat pencapaiannya selama ini. Atas pencapaian sang Raja Iblis Surgawi yang telah menguasai dunia, maka sang blacksmith telah menyiapkan senjata surgawi ke-11 untuk dipersembahkan. Dengan menjadi seorang blacksmith, maka Tang Sewon memiliki akses untuk mendekati Raja Iblis Surgawi tanpa perlu bersujud seperti yang lainnya. Meski begitu untuk berada di dekat sang Raja Iblis merupakan hal yang mustahil dan Tang Sewon mempersembahkan senjata terbaiknya.
Saat membukanya maka cahaya yang begitu pekat menyinari tempat luas ini hingga menarik perhatian semua orang di tempat tersebut. Hanya saja pria yang seharusnya memeriksa senjata itu sungguh terkejut. Bagaimana tidak dirinya tidak dapat melihat senjata itu dan di matanya ini hanyalah kotak yang kosong. Meski tak terlihat oleh orang lain tapi senjata itu telah bergerak di dalam kotak. Tak hanya itu senjata itu bahkan melesat maju ke pria ini dan Tang Sewon yakin semuanya akan berakhir hari ini. Setelah senjatanya melesat maka Tang Sewon segera mengambil tindakan selanjutnya yaitu melompat ke langit. Pria ini sangat marah karena menganggap sang blacksmith di depannya telah menodai hari sakral ini bahkan berani melompat. Akan tetapi orang itu tidak menyadari bahwa Tang Sewon sebenarnya tidaklah sekedar melompat melainkan senjata surgawi buatannya telah menyerang. Pria ini salah satu dari orang kuat dalam kultus iblis, tapi dia telah dikalahkan tanpa disadarinya dan raut wajahnya menunjukkan betapa bingungnya atas tubuhnya yang sudah hancur. Setelah melewati orang itu maka Tang Sewon datang bersama dengan senjata pamungkasnya untuk mengakhiri hidup sang Raja Iblis Agung. Dengan seluruh kekuatannya dia menyerang secara brutal dengan kecepatan yang begitu tinggi dan menakutkan. Meski sebuah insiden telah terjadi tapi sang Raja Iblis Surgawi masih dengan sikap angkuhnya seakan tak peduli apa yang terjadi di depannya. Tak hanya ekspresi wajahnya menandakan dia begitu bosan karena telah mencapai puncak tanpa lawan yang pantas. Dalam waktu singkat itu sebuah ledakan dahsyat terjadi hingga merobohkan area singgasana tempat sang Raja Iblis duduk. Namun Tang Sewon harus menerima hasil yang sangat menyedihkan. Di mana senjata terbaiknya bahkan tak mampu melukai sang Raja Iblis dengan hanya menangkisnya menggunakan ujung jarinya. Walau hasil ini sungguh mengejutkan tapi Tang Sewon masih belum menyerah karena dia tak datang hanya dengan satu serangan belaka. Dengan penuh amarah Tang Sewon mengungkapkan bahwa semua seni bela diri yang sudah diajarkan oleh sang Raja Iblis padanya merupakan keputusan yang salah dan dia akan menggunakan seluruh kekuatannya meski harus mengorbankan jiwa serta ki dalam tubuhnya dalam serangan ini. Yang benar saja tangan sang Raja Iblis tak mampu lagi menahan senjata itu hingga hancur begitu saja dan sekarang senjata itu akan menghancurkan kepalanya. Bagi Tang Sewon tak ada yang bisa lolos dari serangan ini meski lawannya adalah sang Raja Iblis Agung yang telah menguasai dunia sendiri. Guncangan dari serangan itu menggema begitu dahsyat bahkan area sekitar terkena dampaknya. Sang Raja Iblis yang sebelumnya duduk dengan penuh martabat dan kokoh, kini harus kehilangan harga dirinya. Sementara itu orang-orang yang menyaksikannya tak mengerti bagaimana bisa Tang Sewon yang merupakan produk gagal menggunakan seni bela diri serumit itu. Berkat kedahsyatan serangan itu maka lubang besar terlihat jelas di tempat sang Raja Iblis seharusnya berada. Walau serangan itu begitu hebat tapi Tang Sewon juga harus membayar harganya. Di mana tubuhnya telah rusak dengan ambang batas yang tak bisa disembuhkan lagi. Akan tetapi di sela rasa sakit yang dialaminya Tang Sewon tiba-tiba saja mendengar suara sang Raja Iblis yang memujinya. Sang Raja Iblis tak menyangka seseorang bisa menciptakan senjata yang begitu mengerikan tanpa wujud dan tanpa aura yang bisa dideteksi. Baginya ini sungguh artefak yang luar biasa dan ini pertama kalinya dia mengalami luka seperti ini. Tang Sewon tak menduga targetnya mengetahui soal keberadaan senjata belati tak berbentuknya dan bagaimana bisa dia masih bertahan. Dalam waktu singkat Tang Sewon berada dalam cengkraman sang Raja Iblis menunjukkan rencananya telah gagal. Tak hanya itu luka yang dialaminya telah pulih dan sang Raja Iblis menyebut Tang Sewon pelayan yang setia karena selama ini sudah membuat banyak senjata untuk menguasai Murim.
Dia sungguh menghargai itu, tapi siapa sangka emosinya sebagai keturunan klan Tang masih dipenuhi balas dendam padahal dia bisa hidup dengan baik. Tang Sewon yang mendengar itu menjawab agar sang Raja Iblis tidak menyebut nama klannya dengan mulut kotornya itu. Sebenarnya sang Raja Iblis tak ingin Tang Sewon mati, tapi dia tidak bisa menolongnya karena tubuhnya sudah tak memiliki sedikit pun inti Qi yang bisa membuat bertahan hidup. Tang Sewon ingin tertawa karena sang Raja Iblis mencoba mengasihaninya, tapi meski di alam baka dia tetap akan mengutuknya. Walau dendam yang begitu membara tertuju padanya, tapi sang Raja Iblis tidak menunjukkan emosi untuk membalasnya, bahkan dia akan memberikan hadiah terakhir atas segala kerja kerasnya selama ini. Seketika sang Raja Iblis merapal sebuah mantra aneh yang sangat kuno dengan bahasa yang tak bisa dipahami. Tang Sewon tak mengerti apa yang dilakukannya, bahkan tubuhnya dilempar ke langit. Tak hanya itu, sang Raja Iblis pun mengarahkan senjata tak berbentuk itu ke arahnya. Dia seakan berniat untuk melenyapkan Tang Sewon dengan kekuatannya sendiri. Senjata itu pun melesat ke langit dan ini seharusnya sudah cukup membuat seluruh tubuhnya hancur. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana senjata itu mengenai kepala Tang Sewon tanpa menghancurkannya. Artefak tersebut tertanam di salah satu di matanya telak pada mata kanannya. Setelah tertusuk dan terjatuh, Tang Sewon terus memikirkan apa yang salah dari dirinya. Dia merupakan manusia yang terlahir dengan dantian yang rusak, tapi menemukan kemampuan untuk menciptakan sebuah artefak dan selama ini dia tak pernah hidup sesuai keinginannya. Dia seharusnya bahagia, tapi seluruh hidupnya didedikasikan untuk membalas dendam, dan apakah hasilnya akan berbeda jika dia mengetahui tentang kemampuan tersembunyinya lebih cepat. Tang Sewon merupakan pria yang dijuluki sang blacksmith terbaik sepanjang masa dan sekarang dia menemui ajalnya pasca menantang sang Raja Iblis Agung penguasa Murim. Singkat cerita, Tang Sewon membuka matanya dan melihat makanan di atas meja secara samar-samar. Tak hanya itu, dia juga mendengar seseorang terus memanggil namanya dengan penuh amarah. Sosok ini adalah seseorang di kehidupan masa lalunya yang berpihak pada kultus iblis dan dia begitu murka saat ini. Di tengah kebingungan itu, Tang Sewon bertanya-tanya apa yang terjadi dan di mana dia berada. Tempat ini juga sangat berisik dengan orang-orang yang banyak di sekitarnya. Dia yakin bahwa nafasnya telah berhenti, tapi semua inderanya masih sangat tajam. Karena Tang Sewon tak berbicara, maka orang ini menyebut ucapannya terasa tak masuk akal di benaknya. Maka dari itu sosok tersebut berdiri dengan menghampirinya dan orang terdekatnya terus menariknya agar tuan mudanya segera sadar akan situasinya. Lalu orang itu berniat memukulnya agar Tang Sewon tersadar dari lamunannya. Pukulan itu mengenai wajahnya dan Tang Sewon menerimanya begitu saja sebab masih dipenuhi rasa bingung. Rasa sakit ini sungguh nyata dan jika dilihat dari situasinya maka Tang Sewon mengenal orang di depannya. Di mana orang ini adalah Hoseon dan situasi ini seakan pernah terjadi sebelumnya. Lalu gadis di belakangnya juga tidak asing karena Tang Sewon sangat mengenalnya. Gadis ini menangis sambil menutupi bagian tubuhnya karena sebagian pakaiannya telah dibuka. Gadis tersebut terus memanggilnya tuan muda hingga membuat Tang Sewon mengingat masa lalu. Di mana gadis itu adalah orang yang mengakhiri hidupnya sendiri atas pelecehan yang diterimanya karena tak bisa menanggung malu sebab pelakunya memutarbalikkan fakta. Dengan situasi ini, maka Tang Sewon menyimpulkan dirinya berada di 16 tahun yang lalu dan ini juga merupakan perayaan karena Hoseon menjadi murid pemimpin aliansi Murim. Di hari itu Seoli dilecehkan dan dia gagal melindunginya yang menggiring pada kematiannya sendiri.
Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu momen yang sangat disesalinya di masa lalu dan Tang Sewon hidup dengan rasa bersalah. Entah ini adalah sebuah mimpi, tapi Tang Sewon tak peduli karena dia harus berbuat sesuatu sebagai tuan muda Klantang. Dia pun membuka jubahnya dengan raut wajah yang mengasihi sambil mengenakannya kepada Seoli. Lalu Tang Sewon meminta maaf karena dulu tidak bisa melindunginya, dan meski ini mimpi dia takkan mengulangi kesalahannya. Sikap yang mengabaikannya membuat Hoseon marah dan kembali berniat memukulinya kembali dengan lebih keras dari sebelumnya. Hanya saja yang Tang Sewon malah menangkap tangannya tanpa melihatnya dan akan memberikan kesempatan padanya jika dia meminta maaf dengan benar atas tindakannya. Tapi Hoseon menghempaskan tangan itu, bahkan menganggap Tang Sewon sudah kehilangan akalnya. Sambil mengambil sikap untuk mencabut pedang, Hoseon mengatakan jika dia cuma ingin bermain, tapi apakah Tang Sewon sudah bosan hidup dengan berani menantangnya. Tang Sewon memuji Seoli, gadis yang sungguh bijak, karena langsung menolak Hoseon tanpa ragu. Namun dia malah sakit hati dan berusaha untuk melecehkannya, dan bukankah hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang murid dari pemimpin aliansi Murim yang menjunjung keadilan? Tak sampai di situ saja, Tang Sewon terus memprovokasinya dengan mengatakan jika dirinya seorang wanita maka dia juga akan menolak Hoseon karena buruk rupa. Dia juga menyebutnya sangat bau dan siapa juga gadis yang ingin dekat dengannya walau dia murid dari pemimpin aliansi Murim. Hoseon sudah kehilangan kesabarannya dan dia langsung menghunuskan pedangnya tanpa ragu lagi. Dia akan membuat Tang Sewon mati hari ini, tapi dia malah berhasil menghindari serangan yang dilancarkannya. Hal ini tentu saja mengejutkannya, karena Tang Sewon dianggapnya tuan muda yang lemah dan tak berguna dalam Klantang. Bagi Tang Sewon, menyerang secara diam-diam seperti itu dinilai sesuatu yang tabu di antara sekte ortodoks, tapi Hoseon baru saja melakukannya. Di sana Hoseon terus menyerang secara membabi buta, tapi tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenainya. Di masa lalu Tang Sewon bahkan tak bisa menghindari satu serangan dan berakhir dihajar secara menyedihkan, tapi kondisinya saat ini berbeda, menunjukkan insting dari masa lalunya tetap ada. Setelah itu dia menjaga jarak dengan melompat ke belakang sebab belum terbiasa akan mimpi ini. Lalu Tang Sewon mengeluarkan belati miliknya sambil tertawa karena Hoseon terlalu lemah untuk pantas dikatakan murid dari pemimpin aliansi Murim. Sekarang tak ada keraguan lagi dan dia akan menghukumnya karena telah berani menyentuh anggota klannya. Dilihat dari perbedaan senjata mereka, maka Hoseon seharusnya jauh lebih unggul dengan pedang yang besar dan panjang. Berbanding terbalik dengan Tang Sewon yang cuma menggunakan dua belati yang lebih kecil dan pendek. Saat serangannya ditangkis, Hoseon sungguh terkejut karena Tang Sewon memiliki tubuh yang lemah, tapi kenapa rasanya sangat berbeda. Menghindari serangannya seharusnya sudah mustahil, tapi dia malah menangkisnya dengan belati kecil itu. Lalu Tang Sewon memanfaatkan jepitan belatinya untuk mengendalikan alur benturan hingga membuat Hoseon kehilangan keseimbangannya. Berkat upaya itu, maka Hoseon menjadi lengah dan Tang Sewon berhasil mendaratkan tendangan miliknya. Walau ini cukup telak, tapi Hoseon harus menjaga kehormatannya dan dia langsung berdiri kembali secepat mungkin. Di sana raut wajah menyedihkan Hoseon telah terlihat seakan menahan rasa sakit pada perutnya. Kemudian dia begitu terkejut melihat wajah Tang Sewon yang seperti iblis saja dengan tatapan yang menusuk. Seakan tak ingin memberikannya kesempatan, maka Tang Sewon melesat maju dengan kecepatan tinggi hingga Hoseon kini berada dalam jangkauan serangannya. Hoseon yang merasakan situasi ini tak dapat diatasinya meminta Tang Sewon untuk berhenti. Akan tetapi hal itu sudah terlambat, bahkan Tang Sewon tak sungkan memotong tangannya.
Kecepatan tinggi yang menakjubkan telah terlihat dan berkat itu seorang murid dari pemimpin aliansi Murim baru saja kehilangan kehormatannya. Joseon berlutut dengan rasa sakit dan kehilangan sebuah tangan adalah sesuatu yang sangat fatal serta memalukan bagi seorang pendekar. Tak hanya itu, Tang Sewon seakan tak berniat untuk berhenti bahkan menyuruhnya bangkit karena pertarungan baru saja dimulai. Dia masih memiliki banyak tubuh yang bisa dipotong bahkan Tang Sewon berniat mengulitinya. Joseon terus bertanya-tanya bagaimana bisa orang tak berguna dari klan Tang yang sudah jatuh dengan dantian yang sudah rusak melakukan hal seperti ini. Seperti yang dikatakannya, Tang Sewon tidak memungkiri bahwa klannya telah jatuh secara menyedihkan, jadi mereka sebaiknya menyelesaikan urusan ini. Dia tak punya alasan untuk mengampuninya karena Joseon tidaklah pantas hidup bersamanya di bawah langit yang sama. Meski Joseon terus menyuruhnya menjauh, tapi Tang Sewon mendekat sambil menggesekkan belati miliknya hingga menciptakan ketakutan bagi targetnya. Joseon merasakan kematian dan dia bahkan menangis tanpa peduli lagi akan kehormatannya. Sementara itu Tang Sewon tertawa licik karena selanjutnya dia mungkin saja menusuk jantungnya tanpa ragu. Rekan Joseon dipenuhi rasa terkejut karena mereka tak bisa percaya Joseon bisa kalah oleh si lemah itu. Bagi siapapun yang melihatnya, ini adalah pertarungan antara murid termuda ketua aliansi Murim melawan orang yang pantas disebut setengah idiot dari klan Tang dari Sichuan yang telah jatuh, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Kemudian salah satu dari teman Joseon menyarankan agar tuan muda klan Tang berhenti sebab ini sudah cukup. Ucapan itu membuat Tang Sewon menatap tajam sehingga orang ini ketakutan bahkan segera menghindar. Mereka semua ketakutan karena murid termuda ketua aliansi Murim saja diperlakukan seperti ini, apalagi mereka. Energi Tang Sewon terlihat sangat berbeda dengan ki merah kehitaman, menandakan bela diri yang pernah dipelajarinya dari Sang Raja Iblis Surgawi tidak menghilang. Meski begitu, dalam kondisi ini menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan untuk tubuhnya saat ini. Hal itu membuatnya muntah darah, tapi dia puas melakukan aksinya meski harus mendapatkan timbal balik dari kekuatan yang dikeluarkannya. Kekuatan ki iblis dalam tubuhnya mencoba mengamuk dan Tang Sewon harus menahannya sebab dia tidak boleh mengungkapkan tentang energi iblisnya. Lalu Tang Sewon berbicara, jika diremehkan bukanlah sesuatu yang besar baginya selama ini. Tapi sebagai tuan muda dan sebagai manusia, Joseon seharusnya masih punya dasar untuk bersikap sopan, ditambah dia dari faksi ortodoks, tapi sikap ini sangat rendahan dan memalukan. Joseon yang sudah ketakutan berusaha untuk melarikan diri karena Tang Sewon nampak tidak bercanda untuk menusuk jantungnya. Namun Tang Sewon enggan melepaskannya karena dia sudah mengabaikan peringatannya untuk meminta dengan pantas kepada gadis itu. Jadi dia memutuskan sosok seperti Joseon memang tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Hanya saja Tang Sewon harus menghentikan langkahnya sebab dia merasakan kehadiran seseorang yang lebih kuat dari Joseon mendekat ke arahnya dengan begitu cepat. Tak hanya itu, orang itu melancarkan serangannya dan Tang Sewon segera memblokirnya. Meski dia berhasil mengatasinya, tapi tubuhnya tetap saja terpental akan pukulan tersebut. 4 orang telah tiba dan dia meminta tuan muda dari klan Tang untuk berhenti karena mereka takkan diam jika terjadi sesuatu. Tang Sewon mengenal mereka berempat, di mana orang-orang ini merupakan unit pengawal pribadi langsung yang ditugaskan pada setiap murid pemimpin aliansi Murim yang disebut pengawal naga. Ketua pengawal naga bernama Wogun dan dia gak menyangka situasinya akan kacau seperti ini, padahal pesta peresmian seharusnya berlangsung dengan baik. Dengan melihat kedatangan pengawal itu yang baru bergerak, maka Tang Sewon paham mereka sudah bersekongkol dari lama.
Di masa lalu terdapat orang-orang yang nantinya akan disebut sebagai pengkhianat terburuk aliansi Murim, dan pengkhianatan itu membuat 30% pasukan aliansi Murim tewas secara bersamaan. Tak peduli apapun konsekuensinya, Tang Sewon harus melenyapkan mereka karena orang-orang itu akan membantu kultus iblis yang ditargetkannya. Tapi melakukannya tidak sesederhana itu, ditambah tubuh Tang Sewon tidak dalam keadaan yang sempurna saat ini dan dia akan mencoba bermain dalam adu mulut. Dia menanyakan hak pengawal naga untuk ikut campur, padahal Hoseon memang baru diterima sebagai murid pemimpin aliansi tapi belum menjadi murid resmi. Meski orang-orang menyebutnya sudah lolos 100%, tapi dia masih tahap verifikasi akhir dan Wogun cukup terkejut bagaimana Tang Sewon mengetahuinya, padahal ini bersifat rahasia. Lalu Tang Sewon lanjut mempertanyakan kenapa para pengawal bergensi dari aliansi Murim hanya diam melihat gadis yang tak bersalah dilecehkan dan malah bergerak ketika dirinya ingin menghukum penjahat itu. Wogun yang mendengar itu menyebut Tang Sewon sungguh tak sopan karena dia tidak berhak memberikan hukuman karena hukuman adalah milik aliansi Murim yang memiliki aturan tertentu. Seketika Tang Sewon tertawa karena menganggap apakah ini cara pengawal naga bertindak dan apakah ini yang mereka pelajari. Ucapan itu tentu saja menodai kehormatan pengawalan naga dan Wogun berniat memberikan pelajaran kepada Tang Sewon sebab telah ikut menghina aliansi Murim. Sebagai orang dari faksi ortodoks yang berbelas kasih, maka dia akan memberikan kesempatan jika Tang Sewon bersedia berlutut sekaligus mengakui kesalahannya. Tapi Tang Sewon bukanlah tipe yang seperti itu dan dia memuji ketua pengawal naga yang cukup lihai menggunakan lidah liciknya. Wogun sungguh telah kehilangan kesabaran dan dia pasti akan membuat Tang Sewon menyesali sikap angkuhnya. Dia pun memerintahkan ketiga anak buahnya untuk membawa Tang Sewon ke hadapannya secara paksa. Dalam waktu singkat mereka datang dari segala arah dan Tang Sewon menyadari ketiga orang ini tentu saja cukup ahli dan merepotkan bagi kondisinya saat ini. Namun bukan berarti dia harus mundur karena selama ini Tang Sewon sudah melewati kehidupan yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Setelah menangkis serangan pertama maka Tang Sewon menyerang balik dengan tendangannya tapi orang itu juga menghindarinya. Lalu musuh berikutnya datang dengan menyerang melalui titik butanya. Hal ini sungguh merepotkan sehingga Tang Sewon merasa harus melakukan sesuatu untuk lolos dari keadaan ini. Dia pun menggunakan kedua belatinya untuk menepis segala serangan yang datang dan pertarungan ini tampak begitu sengit. Dikarenakan telah memaksakan tubuhnya menggunakan serangan yang mengalahkan Hoseon, maka ki tubuh Tang Sewon tidaklah baik-baik saja. Pertarungan ini tidak boleh berlangsung lama dan dia harus mengakhirinya secepatnya mungkin. Walau pengawal ini dapat dikategorikan ahli, tapi Hoseon memiliki pengalaman dari masa lalunya. Jadi instingnya sudah lebih baik dari orang normal dan dengan itu dia memanfaatkannya untuk menghindar di saat terakhir. Hal itu membuat lawannya lengah sebab mereka mengira serangannya sudah berhasil dan momen itulah yang dimanfaatkan oleh Tang Sewon. Salah satu dari musuhnya akhirnya telah ditumbangkan. Lalu musuh selanjutnya masih melayang di udara untuk menyerangnya dan Tang Sewon melihat celah tersebut. Dengan sebuah lemparan senjata maka dia membuat targetnya terhempas sebelumnya tiba ke arahnya. Tapi orang itu tidaklah terkena secara langsung karena dia masih mencoba menangkis dengan pedangnya. Selanjutnya Tang Sewon mengincar orang ketiga yang akan datang ke arahnya. Selama ini Tang Sewon selalu diremehkan karena dia hanyalah anak cacat dengan dantian yang rusak ditambah klannya yang diambang kehancuran. Akan tetapi ketua pengawal naga malah ikut campur sebab anak buahnya bisa saja mati jika diteruskan. Tendangan secara tiba-tiba itu membuat tubuh Tang Sewon terlempar.
Dampak tendangan itu cukup kuat menunjukkan ketua pengawal naga bukanlah pendekar yang lemah. Wogun menegaskan agar Tang Sewon mengetahui posisinya di mana dia cuman orang tak berguna. Sekarang dia akan menyesalinya dengan Wogun yang akan memotong kedua tangannya. Namun Tang Sewon enggan menyerah karena dia sudah terbiasa mempertaruhkan segalanya termasuk hidupnya sendiri. Dikarenakan tak memiliki cara untuk lain lagi, maka Tang Sewon akan membuka inti energi atasnya secara paksa. Hal itu membuat Wogun menjaga jaraknya sambil bertanya-tanya apa yang sedang coba dilakukannya. Dia tak tahu trik apa yang digunakan oleh Tang Sewon, tapi hasilnya takkan berubah. Namun Tang Sewon malah menyuruhnya datang karena pertarungan ini harus segera diselesaikan. Wogun mengerti dan dia jika Tang Sewon sungguh ingin mati maka dia akan mengabulkannya dengan menggunakan ki pedang. Dia pun menyerang tanpa peringatan lagi dan salah satu dari mereka harus mati. Di sisi lain Tang Sewon mengalami dampak buruk atas pembukaan paksa energi ki atasnya, tapi dia takkan mundur. Di saat yang sama dia dikejutkan akan artefak belati tak berbentuknya malah muncul di atas kepalanya. Ini sesuatu yang sungguh mengejutkan padahal Tang Sewon tak memikirkannya. Dengan kejadian aneh ini maka dia menyimpulkan bahwa artefaknya masuk ke inti energi atasnya saat mengenai kepalanya. Meski begitu dia masih kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi yang sekarang dia harus mengurus lawan di depannya terlebih dahulu. Dia tahu serangannya ini mungkin saja akan berlebihan, tapi Tang Sewon tak memiliki pilihan lain lagi walau harus menghancurkan tempat ini demi bertahan. Sebelum mereka beradu kekuatan tiba-tiba saja terlihat energi baru yang muncul. Wogun bertanya-tanya kenapa tubuhnya tidak mengikuti perintahnya lagi. Di sela itu seseorang datang tanpa langkah kaki yang terdengar hingga mengejutkan Tang Sewon. Pak tua ini memegang bahu Tang Sewon sambil menyarankan agar dia tidak menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Tang Sewon mengenal siapa yang ada di depannya saat ini, bahkan aura yang dirasakannya begitu mencekam. Seketika semua orang menunjukkan rasa hormatnya kepada sosok terkuat di jalan ortodoks. Yang benar saja dia adalah Jinhak sang pemimpin Murim sekaligus simbol kekuatan di seluruh Murim saat ini yang dijuluki Sang Kaisar Pedang. Saat melihat wajah Jinhak sang pemimpin Murim, Tang Sewon teringat akan kejadian masa lalu. Seiring dengan intensifnya perang melawan kultus iblis maka kekalahan aliansi Murim semakin terlihat jelas ditambah banyaknya orang-orang yang sebelumnya membela jalan ortodoks tapi memilih tunduk di hadapan kultus iblis demi menjaga hidupnya. Hal itulah yang memberikan kekalahan telak dan aliansi Murim musnah secara sepenuhnya. Meski begitu sang pemimpin aliansi Murim adalah simbol kekuatan faksi ortodoks dan selalu mengangkat pedangnya bersama sekte Wudang. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena mereka mati mengenaskan setelah bertemu dengan pengguna artefak yang diciptakan oleh Tang Sewon di masa lalu. Tang Sewon juga menyadari bukan saatnya untuk terbawa emosi, tapi untungnya sang pemimpin aliansi sendiri pun tidak bisa melihat maupun menyadari keberadaan artefak tak berbentuknya. Akan tetapi hari ini bisa menjadi masalah jika sang Kaisar Pedang mengubah sikapnya dan menyalahkannya. Apakah dia harus mempertaruhkan segalanya dan mencoba melawannya balik dengan menggunakan artefak belati surgawi tak berbentuknya? Lalu sang pemimpin Murim berbicara jika dia sebenarnya sedikit kebingungan karena tidak bisa melihat apa yang ada dalam diri anak muda di depannya. Hal ini menunjukkan dia memiliki bakat yang menarik tapi firasatnya yakin terdapat sesuatu yang istimewa. Di sela itu perhatian Tang Sewon juga tertuju pada orang yang baru tiba.
di mana dia sudah ada di dekat Seoli bahkan terlihat melakukan sesuatu padanya, dan jika dia berniat jahat maka Tang Sewon tak sempat menyelamatkannya. Akan tetapi orang ini tampak mengasihaninya sebab yakin gadis ini sedang ketakutan dan sekarang dia bisa istirahat dengan tenang. Tang Sewon juga tak bisa merasakan kehadiran orang itu layaknya sang pemimpin murim menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Lalu orang itu mendekat sambil menyebut sang pemimpin aliansi murim sungguh tak sopan sebab meninggalkan pertemuan mereka begitu saja. Jinhak meminta maaf karena dia tidak bisa mengabaikan saat seseorang menggunakan energi ki bawaannya sebab hal itu sangat berbahaya dengan dampak dapat mengurangi daya hidup penggunanya. Jadi dia datang untuk menghentikan pertarungan dan Tang Sewon akhirnya mendengar nama wanita itu. Dia adalah Boyon, mantan ketua sekte Mei yang tentunya merupakan salah satu dari pendekar murim terbaik. Dia tak menyangka situasinya akan serumit ini dengan bertemu dengan dua orang yang pantas disebut Master Puncak. Kembali beberapa menit yang lalu di mana sang pemimpin murim sedang berbincang dengan Boyon. Di mana mantan ketua sekte Mei sudah sering mengatakan bahwa orang-orang dalam aliansi murim tidak akan berubah. Terlalu banyak orang dalam aliansi murim yang melupakan kebenaran hingga melalaikan tugas mereka dan Jinhak memahami itu, tapi untuk itulah dia menjadi pemimpin aliansi demi meluruskan segalanya. Tapi setelah melakukannya di waktu yang cukup lama tidak ada yang berubah, karena mengatur mereka tidaklah mudah. Bagi Boyon hal itu sudah sewajarnya karena meluruskan dunia dapat dikatakan sesuatu yang mustahil. Maka dari itu dia menyarankan agar Jinhak tidak memikul semuanya sendiri. Jika terlalu berat maka dia bisa mundur seperti dirinya sebagai ketua sekte Mei dan menghabiskan waktunya dengan bersantai. Di tengah pembicaraan itu Jinhak merasakan sesuatu yang aneh hingga menarik perhatiannya. Berbanding terbalik dengan Boyon dia tidaklah merasakannya meski dia juga merupakan Master Puncak bahkan tampak marah karena Jinhak terlalu memaksakan dirinya. Hanya saja saat melihat ke arahnya duduk dia malah tidak menemukan sang pemimpin murim. Pergi tanpa pamitan sungguh tak sopan dan ini cukup menyakiti hatinya. Sekarang dia telah berhasil mengejar dan memeriksanya kondisi tangan Hoseon. Luka di tangannya sangat parah dan ini mustahil untuk dapat disembuhkan dengan utuh. Sementara itu Wogun merasa harus segera pergi karena situasi ini takkan menguntungkannya. Tapi langkahnya terhentikan saat Boyon menanyakan apakah Tang Sewon menggunakan bela diri jalan iblis. Dalam waktu singkat sang pemimpin aliansi murim menggunakan energi miliknya hingga membuat mereka bertiga tunduk secara paksa. Menggunakan bela diri jalan iblis merupakan sesuatu yang terlarang dan pelakunya takkan diampuni. Lalu Wogun memanfaatkan momen ini dan membenarkan dugaan tetua Boyon jika Tang Sewon menggunakan bela diri jalan kejahatan. Semua orang mengetahui bahwa dia hanyalah tuan muda yang lemah, tapi tiba-tiba bisa mengalahkan seseorang seperti Hoseon bahkan menjatuhkan ketiga bawahannya. Dirinya juga tidak ingin ikut campur, tapi sebagai anggota faksi ortodoks, maka dia tidak punya pilihan melihat hal ini. Sekarang sang Kaisar Pedang ingin mendengar pembelaan Tang Sewon sebab itulah yang dikatakan Wogun. Jadi dia sebaiknya menjelaskannya dengan baik, dan berbohong hanya akan merugikannya. Sambil mencoba berdiri dengan tubuhnya yang begitu berat hingga bergetar Tang Sewon menjawab bahwa tak ada yang perlu dijelaskan karena apa yang digunakannya adalah bela diri dari klan Tang. Akhirnya dia berhasil berdiri dan baginya meski klannya telah merosot tapi darahnya tetap saja tidak berubah bahkan tindakan yang dilakukannya belum cukup untuk dikatakan setimpal bagi seorang yang melecehkan anggota klannya. Dikarenakan dia sudah mengatakan semuanya maka sopan santunnya tidak diperlukan lagi dan dia takkan menunjukkan belas kasih pada pelakunya.
Tak hanya itu, Tang Sewon takkan menyerah, walau sang pemimpin murim mencoba menghentikannya. Seketika Jin Hak menggunakan mata emasnya sambil menanyakan apakah anak muda di depannya akan rela mengorbankan segalanya demi emosi sesaat saja. Tekanan sang pemimpin murim makin kuat hingga Tang Sewon sulit berdiri. Kemudian sang pemimpin murim ingin mendengar secara langsung apakah anak muda di depannya menganggap balas dendam sesaat lebih penting daripada hidupnya. Namun bagi Tang Sewon ini bukanlah sekedar balas dendam belaka, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak lama. Walau dia ingin mengatakan hal tersebut, tapi ini terdengar konyol, jadi dia cuma mengatakan keinginannya untuk memperbaiki dunia ini meski sedikit demi sedikit. Walau hal itu berarti mengorbankan dirinya sendiri, tapi dia takkan ragu sama sekali. Ketegasan tekad Tang Sewon sungguh mengejutkan Jin Hak karena ini adalah jalan yang pernah dirinya ragu untuk lalui, tapi anak muda di depannya berbeda. Sang pemimpin aliansi murim terkesan tekad Tang Sewon sangat kuat, maka dia akan sedikit memberikan hal yang bisa menguntungkannya. Walau begitu ini tidaklah mudah, tergantung apakah dia bisa memanfaatkannya. Tang Sewon memahami dalam aliran energi tunggal ini tertanam prinsip yang tak terhitung jumlahnya, tertanam seperti garis-garis, bahkan rumor mengatakan dengan pemandangan ini saja seseorang bisa mendapatkan pencerahan. Sang Kaisar Pedang memainkan senjatanya dengan kelembutan yang tiada tara, serta kelembutan tapi penuh arti diiringi keganasan. Beberapa saat kemudian Jin Hak berteriak untuk membangunkan Hoseon. Saat melihat masternya telah ada di hadapannya, maka Hoseon segera memberikan rasa hormatnya. Bagi sang Kaisar Pedang, lawannya sudah mengeluarkan semuanya sampai mempertaruhkan hidupnya untuk membuktikan kebenarannya. Maka dari itu dia ingin tahu bagaimana dengan Hoseon sendiri. Hoseon menjawab jika dia juga mempertaruhkan hidupnya, dan semua ini terjadi dikarenakan gadis itulah yang merayunya. Bualan itu membuat sang Kaisar Pedang cukup marah, sebab dia enggan mendengar omong kosong dari pecundang. Lalu sang Kaisar Pedang meminta maaf atas kejadian ini, dan dia juga akan bertanggung jawab. Tang Sewon mengerti dan mengucapkan terima kasih atas pengertian sang pemimpin aliansi murim. Hanya saja Hoseon malah menyela, sebab menganggap masternya tidak seharusnya berperilaku seperti ini, dan Jin Hak malah menyebut bahwa dia tidak pernah memiliki murid sepertinya. Dengan itu dia akan membiarkan Tang Sewon menghukum Hoseon sesuka hatinya. Hoseon yang melihat iblis di depannya mendekati mengangkat pedangnya untuk bertahan. Akan tetapi Tang Sewon langsung menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Tinju itu mengenai telak di perutnya, dan kekuatan dominan ini membuat Hoseon tak bisa berkutik. Meski tak ingin mengampuninya, tapi menghabisi Hoseon nampaknya hukuman yang begitu singkat. Maka dari itu Tang Sewon menghancurkan inti dari energi Ki-nya agar dia tak bisa belajar bela diri lagi. Tinju ini cukup telak hingga tubuh Hoseon terus terpental ke belakang. Dia sungguh dipermalukan dan Hoseon telah kehilangan segalanya. Sebelum insiden ini dia dianggap pendekar dengan masa depan yang cerah, tapi inilah akhir menyedihkan untuk hidupnya. Menghabisinya sangatlah mudah, tapi Tang Sewon ingin dia merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Kemudian sang pemimpin aliansi murim menyarankan agar Tang Sewon memberikan hukuman orang-orang selanjutnya kepada dirinya. Dikarenakan Tang Sewon telah menghajar Hoseon yang merupakan target utamanya, maka dia akan mundur karena Jin Hak juga pasti akan memberikan hukuman setimpal. Tang Sewon pun menunjukkan rasa hormatnya dan fakta bahwa sang Kaisar Pedang mengabaikan kelancangannya, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Saat Tang Sewon ingin meninggalkan tempat ini, maka Jin Hak mengungkapkan bahwa dia akan mengunjungi klannya setelah menyelesaikan kekacauan ini.
Jadi dia berharap Tang Sewon bisa memberikan waktu luang para kunjungan tersebut. Tang Sewon tentu saja takkan keberatan jika sang kaisar pedang ingin menikmati secangkir teh. Di wilayah Sichuan, terdapat sebuah gunung yang dinamakan Gunung Tang, serta nama sebuah klan yang didirikan dengan nama tersebut. Hanya saja reputasi klan jadi tidak bertahan lama, bahkan pantas disebut di ambang kehancuran. Sebelumnya klan Tang merupakan tingkat 7 dari klan yang hebat, tapi sekarang klannya pantas disebut pasukan berukuran sedang. Sang kepala klan menanyakan kepada putrinya apakah ini tidak apa, dan putrinya menjawab bahwa ayahnya tidak boleh bergerak sendiri. Gadis cantik ini adalah Tang Serin sekaligus kakak perempuan Tang Sewon, dan dia berteriak di hadapan para asasinnya untuk mendengarkan yang dikatakannya. Di mana prioritas utama mereka adalah menjaga keamanan tuan muda mereka. Walau unit ini mendengarkannya, tapi mereka terlihat tidaklah bersemangat. Di saat yang sama Tang Sewon datang sembari menggendong Seoli. Dikarenakan semua orang sedang berkumpul, maka Tang Sewon yang cukup bingung menanyakan kemana semua orang akan pergi. Setelah itu Tang Sewon memasuki kamarnya, dan ini adalah ruangan yang benar-benar membuka nostalgianya. Dia bercermin dan dapat memastikan bahwa baik wajah maupun tubuhnya telah kembali muda, dan tak ada alasan lain selain menyebutnya regresi. Namun saat menjelang kematiannya, sang Raja Iblis Surgawi merapalkan mantra aneh, bahkan mengucapkan untuk mari bertemu kembali. Situasi ini masih penuh tanda tanya, apakah sang Raja Iblis Surgawi sejak awal sudah merencanakan semuanya. Walau tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh iblis itu, tapi Tang Sewon akan memastikan dirinya menyesal karena hasilnya akan berbeda di kehidupan ini. Tanpa membuang waktunya, dia segera memasuki perpustakaan di mana buku bela diri klan Tang tersimpan. Namun yang menarik perhatiannya adalah seni kerajinan logam milik klannya yang diturunkan untuk para blacksmith klan Tang. Di masa lalu Tang Sewon kadang kala memaksakan kondisi tubuhnya, dan hasilnya tetap sama, yaitu sirkulasi energi yang gagal. Lalu dia mempelajari penguatan energi emas yang awalnya dibuat untuk membantu pekerjaan para blacksmith, dan seni itu memiliki keunggulan untuk membuat kekuatan regeneratif tubuh menjadi lebih aktif. Hanya saja energi itu bukanlah seni bela diri yang ditujukan untuk mengakumulasikan energi dalam, karena tak ada catatan tentang seseorang yang memiliki dantian rusak. Dikarenakan inti energi dalam milik Tang Sewon yang sudah ada sejak kelahirannya tak bisa menerima seni penambahan energi dalam dari luar maupun latihan, sebab menganggapnya sebagai racun, maka dia tak punya selain melangkah maju dengan seni energi emas yang dikhususkan untuk blacksmith. Bagi dunia murim, seni penguatan energi emas dipandang sebelah mata. Tapi justru hal itulah yang memberikan kemampuan padanya untuk membuat artefak terhebat sepanjang masa. Lalu dia juga mempelajari energi membalikkan surga yang merupakan bagian dari seni bela diri milik Raja Iblis sebagai sumber kekuatannya. Sekarang Tang Sewon harus berlatih untuk memaksimalkan tubuhnya, dan dia pasti akan memperbaikinya. Dia pun terus melakukan penguatan energi dengan gabungan energi blacksmith serta energi yang diturunkan Raja Iblis padanya. Setelah berjuang keras semalaman, maka Tang Sewon telah berhasil menghubungkan meridian tubuhnya dan core energi atasnya. Walau tak bisa menggunakan energi pada bagian tengahnya, tapi membuka energi bagian atasnya tidaklah buruk, bahkan sekarang dia memasuki fase stabil. Energi emas miliknya sudah ada di bintang 5, sedangkan energi iblis pembalik surganya hanya berada di sekitaran bintang 1.
Dari awal kedua seni bela diri ini menggunakan kekuatan inti energi bagian atas serta inti energi bawaan, jadi Tang Sewon berhasil melakukannya. Dengan gabungan kedua cara ini, maka jumlah energi inti bawaannya dapat ditingkatkan dan pastinya takkan ada orang yang percaya pada metode yang dilakukannya. Tang Sewon tertawa karena sekarang dia bisa menggunakan energi inti sesuka hatinya tanpa perlu khawatir mengalami luka bahkan membakar jiwanya demi memperpendek usianya. Tak hanya itu, Tang Sewon juga bisa menyegelnya sehingga tak ada yang bisa merasakan energi tersebut, tapi latihan ini membuat pakaiannya sangat bau disebabkan energi yang keluar melalui keringat. Setelah berganti pakaian, Tang Sewon masih penasaran pada sesuatu. Di mana dia belum menemukan alasan yang akurat kenapa belati tak terlihatnya bisa regresi bersamanya. Di sela itu dia bertemu dengan seorang anak kecil yang mencoba membuka pintu. Anak ini meminta maaf sebab dia tidak bermaksud masuk begitu saja, melainkan sang kepala klan memanggilnya untuk ke aula. Hal ini sangat genting, jadi dia terpaksa menerobos masuk. Dengan suara lembut, Tang Sewon meminta anak itu untuk tenang sebab dia takkan marah. Jika tak salah namanya adalah Jail dan anak itu membenarkannya. Kemudian Jail sungguh bingung, sebab tuan mudanya malah mengucapkan senang bertemu kembali dengannya. Tanpa membuang waktu lagi, Tang Sewon segera mendatangi aula tempat pertemuan berlangsung dan suara ribut sudah terdengar dari dalam. Saat membukanya maka perhatian semua orang tertuju padanya karena tuan muda mereka telah datang paling belakangan. Dilihat dari manapun, banyak dari para petinggi klan Tang tampak tidak menyukainya, bahkan mengabaikannya. Akan tetapi Tang Sewon berjalan begitu saja melewati mereka. Walau dia tampak tenang, tapi sebenarnya Tang Sewon dipenuhi rasa dendam serta amarah. Semua itu dikarenakan isi para petinggi klan kebanyakan hanyalah sampah tak berguna. Dikarenakan ketidakbecusan serta lemahnya loyalitas mereka terhadap klan Tang, maka ayahnya memenuhi ajalnya. Lalu Tang Sewon berjalan mendekati sambil berlutut untuk memberikan rasa hormatnya kepada sang kepala klan Tang. Dengan suara lantang dia menegaskan bahwa tuan muda klan ini datang memenuhi panggilan. Tang Sewon berusaha menyembunyikan wajahnya untuk sesaat sebab tak tahan akan emosi yang dirasakannya. Namun dia harus kuat dan tetap kokoh tanpa memperlihatkan kelemahannya kepada orang lain yang bisa saja adalah musuhnya. Ayahnya adalah Tang Muyol sekaligus kepala klan Tang dan dia menerima rasa hormat putranya. Perhatian orang-orang tertuju pada sikap Tang Sewon yang tidak seperti biasanya. Sementara itu Tang Sewon menganggap klan ini sedang dalam bahaya. Dia juga mendekati dua petinggi yang dianggap racun dalam klan ini sambil meminta mereka melanjutkan diskusinya dibandingkan berbisik-bisik. Kemudian Tang Torki yang merupakan ketua agensi pengawal utama setuju akan ucapan tuan mudanya. Dia pun mencoba menyudutkan Tang Sewon dengan menanyakan apakah Tang Sewon mengetahui seberapa serius masalah yang ditimbulkannya. Demi kebaikan klan dia memohon agar tuan mudanya pergi secara pribadi ke aula penegakan hukum aliansi Murim secara sukarela. Sosok di depannya saat ini adalah sang racun pertama bernama Tang Torki yang begitu licik dan jahat.
Di masa lalu dia memanfaatkan kehancuran klan Tang untuk mengambil semuanya demi kepentingannya sendiri. Jika Tang Sewon mengikuti amarahnya, maka dia akan menghabisinya sekarang juga. Tapi Tang Sewon harus menahan dirinya, sebab dia juga harus membangun kepercayaan orang-orang di sekitarnya, karena untuk membangkitkannya klan Tang, opini publik sangatlah dibutuhkan. Di masa lalu Tang Torqi yang tak lain adalah pamannya sendiri memutuskan untuk berdiri sendiri, dan hal itu membuat Tang Sewon sangat kebingungan. Dia tahu jika pamannya pasti paham sendiri apa yang terjadi pada klan Tang jika unit yang dipimpinnya menghilang, yang berarti kehancuran klan Tang itu sendiri. Namun pamannya tetap mengabaikannya dan Tang Sewon sulit menerima hal ini. Lalu pamannya memberitahu alasannya di mana ayah Tang Sewon telah mencuri posisi kepala klan darinya di saat muda. Sebenarnya dia sudah lama menunggu hari ini, tapi dukungan ayahnya sangat besar jadi dia tidak bertindak sembrono. Sekarang klan Tang akan menjadi miliknya, dan dia tertawa di atas kematian saudaranya yang tak lain ayah Tang Sewon. Jika saat itu Tang Sewon tidak segera menaikkan energi emasnya ke bintang 5 dan menguasai skill pembuatan artefak surgawi legendaris, maka klan Tang pasti sudah lenyap sebelum invasi Sang Raja Iblis. Ucapan Tang Torqi membuat Tang Jun yang merupakan sang tabib ketua pengobatan marah, karena ini adalah penghinaan bagi tuan mudanya. Semua orang tahu yang diseret ke aula penegak hukum tak ada satupun dari mereka yang kembali dengan selamat. Tapi kenapa dia malah ingin membiarkan tuan mudanya pergi ke sana, dan apa maksud perkataan tersebut? Torqi mengerti dan dia juga sebenarnya enggan membiarkan Tang Sewon pergi ke sana, tapi hanya itulah caranya agar klan ini bisa bertahan. Dia juga menanyakan kepada kepala pelayan di sampingnya apakah ada kekuatan yang berpihak pada sekte ini saat perang melawan sekte Qiceng pecah. Tuan muda mereka telah melukai salah satu murid tersohor dari klan tersebut, dan ini bukanlah masalah sepele. Para petinggi lainnya mulai goyah dengan berpikiran hal yang sama, karena ketua aliansi Murim pastinya sangat marah muridnya diperlakukan seperti itu dan sekte Tang bisa dilenyapkan. Tang Sewon dapat merasakan betapa putus asanya orang-orang dalam klannya, bahkan sudah sulit untuk menemukan semangat juang yang seharusnya ada dalam diri para petinggi. Klan Tang memiliki prinsip bahwa tiap dari mereka akan membalas kebaikan tanpa gagal dan mengukir musuh dengan darah, dan Tang Sewon akan menunjukkan hal tersebut. Kemudian pamannya bergumam sebab penasaran bagaimana cara tuan mudanya bisa mengalahkan murid termuda pemimpin aliansi Murim selain menggunakan cara terlarang. Lalu Tang Sewon menjawab bahwa pamannya seharusnya tidak menanyakan hal tersebut. Dia adalah tetua dan panutan, tapi kenapa berpikiran sempit seperti ini? Ucapan itu membuat Torqi marah karena bukan saatnya bercanda, karena dia sudah membuat klan ini dalam bahaya besar. Torqi tidak tahu bagaimana Tang Sewon mengalahkan Hoseon, tapi dengan bersikap pura-pura marah, sekaligus memancarkan energi ranah puncaknya, maka Tang Sewon takkan bertahan. Akan tetapi Tang Sewon malah mengejutkannya, sebab dia masih baik-baik saja menunjukkan ada yang berbeda dari dirinya. Di sela itu sang ketua sekte klan Tang meminta mereka semua untuk diam. Dia ingin mendengar sendiri alasan Tang Sewon melawan Hoseon dan cara dia mengalahkannya.
Bagaimanapun penjelasan itulah yang ditunggu semua orang dan tidak ada yang patut disembunyikan. Tang Sewon yang mendengar itu tertawa karena dia memang berniat memberitahu alasannya tanpa meninggalkan hal terkecil sekalipun. Dalam penjelasan itu pamannya sangat marah karena dia bertarung mempertaruhkan nyawa dengan murid aliansi Murim karena masalah sepele dan itu tidak dapat disebut sebagai penjelasan. Paman menganggap Tang Sewon telah melemparkan klan ini ke dalam jurang maut dan bagaimana bisa dia tidak tahu malu seperti ini bahkan tanpa merasa bersalah. Lalu Tang Sewon menanyakan arti klan Tang bagi pamannya. Jawaban itu bukan yang ditunggu olehnya dan makin membuatnya marah. Bagi Tang Sewon setiap anggota keluarga adalah pilar utama dalam klan tanpa membedakan maupun peduli rencana apa yang menerpa mereka. Setiap anggota klan harus saling melindungi satu sama lain dengan nyawa mereka sendiri sebagai taruhannya. Ucapan itu mengejutkan orang-orang karena ini pernah terdengar sebelumnya yang dikatakan langsung oleh kepala klan sebelumnya. Tang Sewon mengungkapkan dengan lantang jika mereka tidak perlu ragu untuk mengorbankan nyawa demi anggota klan ini karena itulah filosofi klan Tang itu sendiri. Jadi dia menanyakan kepada semua orang apakah ada masalah tentang hal ini. Apakah dia harus diam melihat saat Seoli dilecehkan oleh orang tak berguna itu? Karena situasi ini cukup menyudutkan Tang Torqi, maka dia ingin mendengar penjelasan kecurigaan tentang Tang Sewon yang menggunakan bela diri terlarang. Untuk menjawab keraguan itu, maka Tang Sewon mengeluarkan belati miliknya. Dia hanya menggunakan kedua senjata itu untuk mengalahkannya dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi alasan itu tentu saja dipandang sebelah mata dengan orang-orang yang menuntut penjelasan lebih. Tang Sewon pun menjawab jika dia menggunakan inti energi dalam bawaannya untuk menjadi lebih kuat demi melindungi Seoli. Semua orang pun berbisik karena itu terlalu nekat sebab menggunakannya berarti mengurangi masa hidupnya bahkan membuatnya sakit parah. Lalu Tang Sewon tersenyum karena semua pertanyaan pamannya sudah terjawab dan tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tiap ucapan yang dikatakan Tang Sewon sangat cerdas dan ini membuat semuanya terkesan. Namun pria ini masih sulit percaya tuan mudanya menggunakan inti kor bawaannya untuk memenangkan pertarungan karena dia kembali dengan normal. Tang Sewon kembali menjawab jika pemimpin aliansi Murim dan mantan ketua sekte Mei muncul dan memeriksa tubuhnya. Pernyataan itu membuat Tang Torqi makin muak karena sosok sepenting itu takkan melakukan hal tersebut dan meminta Tang Sewon berhenti membual. Di saat yang sama seseorang datang dan langsung menerobos tempat pertemuan karena terdapat sebuah masalah yang genting. Saat ingin menginformasi bahwa sang pemimpin aliansi Murim telah berada di gerbang tapi dia ternyata sudah masuk dengan begitu cepat. Energi yang dipancarkannya mengejutkan semua orang karena yang mereka saksikan adalah sosok termasyhur di dunia Murim. Tak hanya itu, sang kaisar pedang tampak mengabaikan semua orang dengan langsung menemui Tang Sewon sambil menanyakan kabarnya. Di tengah kebingungan ini, sang kepala klan Tang segera memberi salam kepada sang pemimpin Murim dan dia sungguh merasa terhormat atas kunjungan ini. Dia juga meminta maaf sebab tidak menyambutnya dengan pantas, bahkan tidak menyediakan jamuan yang pantas dan sang pemimpin Murim ingin Tang Muyol mengabaikan formalitas lagian kedatangannya tanpa diketahui pihak luar.
Tang Muyol paham dan mengucapkan terima kasih karena menerima permohonan maaf tulusnya, jadi dia benar-benar akan mengabaikan formalitas yang seharusnya. Maka dari itu dia juga tidak akan mempermasalahkan ketidaksopanan sang pemimpin murim yang menerobos aula pertemuan begitu saja, meski dia seorang pemimpin aliansi murim. Ucapan tersebut membuat Tang Torqi beraksi, sebab kepala klannya tidak seharusnya berkata begitu karena kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi sekte Tang. Dia pun mewakili ketua sektenya meminta maaf, dan dia juga tak lupa memperkenalkan dirinya sebagai ketua pengawal klan Tang. Hanya saja sang pemimpin murim malah menatap dengan tajam, seakan dia tak suka padanya meski telah memperlakukannya dengan baik. Tak hanya itu, sang kaisar pedang memintanya agar tidak ikut campur dalam obrolan ini, dan Torqi yang terkena intimidasi begitu ketakutan akan kekuatan luar biasa tersebut. Kemudian Tang Sewon memberikan hormatnya, dan seperti yang terlihat dirinya sulit untuk menawarinya secangkir teh, dan Jinhak menjawab bahwa hal itu tidaklah masalah lagian dia tidak bertindak sebagai sang pemimpin aliansi murim. Dikarenakan semua petinggi klan Tang telah berkumpul, maka dia akan menegaskan sesuatu. Yang benar saja seorang yang tersohor seperti Jinhak malah meminta maaf atas kejadian baru-baru ini. Atas nama aliansi murim serta faksi ortodoks, dirinya sungguh meminta maaf yang tulus kepada kepala sekte Tang. Dia mengakui kelengahannya dalam menerima murid, bahkan tidak mendidiknya sebagai cerminan simbol kebajikan. Sebagai master dari Joseon, maka ini sepenuhnya salahnya, dan dia pasti akan memberikan kompensasi yang baik. Lalu sang kepala klan Tang menunjukkan kebijakannya dengan menjawab bahwa memperbaiki semuanya bukanlah klan Tang, tapi Tang Sewon sendiri yang menyelesaikan masalah yang ada tanpa bantuan dari sektenya. Maka dari itu sekte Tang tidak bisa menerima kompensasi tersebut, dan para petinggi klan hanya mendengar ucapan ketua mereka. Karena itu yang bisa dimohonkan sebagai seorang ayah, yaitu memastikan insiden tersebut tidak diputar-balikan. Tang Sewon takjub akan penilaian ayahnya, sebab sekte Kicheng pasti akan menyebabkan rumor palsu untuk menutupi kesalahan mereka seperti yang dilakukannya di masa lalu. Secara tegas sang pemimpin murim akan memastikan klan Kicheng tidak melakukan hal tersebut dan takkan bisa menuntut apapun dari klan Tang. Bagi Tang Sewon ini kesempatan yang baik, dan dia akan mulai menjatuhkan sekte Kicheng sekaligus memulihkan reputasi ayahnya secara perlahan, bahkan membuat penilaian orang-orang luar terhadap sektenya berubah. Lalu sang pemimpin aliansi murim masih ingin mengatakan satu hal yang terpenting sekaligus alasannya datang, di mana dia malah menawari Tang Sewon untuk menjadi muridnya, dan hal itu membuat semua orang dalam ruangan begitu syok. Bahkan Tang Sewon sendiri seakan tidak mempercayainya, karena ini di luar yang dipikirkannya. Para petinggi mulai berbisik jika tuan mudanya menjadi murid sang pemimpin aliansi murim adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimanapun semua orang dunia murim sudah memahami bahwa menjadi murid pemimpin aliansi murim sama saja dengan menjadi kekuatan inti dari aliansi murim itu sendiri di masa depan. Jika hal ini tercapai, maka klan Tang pasti bisa mendapatkan kejayaannya kembali yang pernah hilang. Sang pemimpin murim tertawa sebab Tang Sewon yang selalu menampakkan raut wajah tegas bisa berekspresi terkejut seperti ini. Dengan ini maka dia terlihat seperti anak muda seusianya, jadi sekarang dia bisa menjawabnya.
Di sisi lain Tang Torqi sangat panik karena jika tuan mudanya menjadi murid sang pemimpin aliansi Murim, maka rencana maupun tatanan yang sudah dibangunnya selama bertahun-tahun akan percuma. Hanya saja Tang Sewon malah menolaknya dan sang pemimpin Murim langsung menyambut jawaban itu dengan memuji Tang Sewon sangat bijak dan dia bisa istirahat malam ini dan ikut dengannya di esok hari. Lalu dia sadar bahwa Tang Sewon ternyata menolaknya dan ini ekspresi yang sungguh tak pernah terlihat di wajahnya. Tapi dia harus menjaga martabatnya dengan segera bersikap yang seharusnya dan dia ingin mendengar alasan penolakan tersebut sebab semua anak muda dunia persilatan tergila-gila untuk berada di bawah bimbingannya. Tanpa ragu Tang Sewon menegaskan bahwa dia ingin mewakili sektenya di masa depan seperti sang pemimpin Murim sendiri yang mewakili sekte Wudang. Ucapan Tang Sewon sungguh membuat kedua mata kepala klan Tang terbuka lebar sebab dia sungguh sangat peduli pada klannya. Walau sulit menerimanya tapi Jin Hak dapat memahami alasan yang masuk akal itu, tapi Tang Sewon sebenarnya mengkhawatirkan hal lain. Di mana sang pemimpin aliansi Murim tidak selalu menggunakan seni mata emasnya karena segala jenis keistimewaan memang menggiurkan, tapi di tubuh Tang Sewon seperti cawan yang beracun karena saat energi iblis pembalik surganya ketahuan maka dia akan langsung dihabisi sebab ini energi terlarang yang selalu identik dengan sumber kejahatan. Sang pemimpin Murim sangat menyayangkan dirinya hanya bisa kecewa dan Tang Sewon ingin berterima kasih pada arahan yang diberikannya walau mereka baru bertemu. Dia takjub tiada henti pada prinsip-prinsip sekte Wudang pada seni pedang yang ditunjukkan oleh Jin Hak melalui lapisan taiji yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih dalam satu gerakan. Jawaban tersebut mengejutkan Jin Hak sebab Tang Sewon bisa memahaminya sejauh itu padahal baru pertama kali menyaksikannya. Dia makin bersemangat untuk menjadikannya sebagai murid, tapi apa daya dia juga tidak bisa memaksanya. Lalu sang pemimpin Murim berbalik sambil memuji kepala klan Tang karena telah membesarkan talenta yang luar biasa. Walau ini sebuah kehormatan tapi Tang Muyol cukup paham bahwa sang pemimpin Murim pastinya tidak memuji tanpa alasan tertentu. Kemudian sang pemimpin Murim mengungkapkan bahwa dia tidak bisa kembali dengan tenang jika tak melakukan sesuatu. Setidaknya dia harus menempatkan cahaya kecil pada generasi selanjutnya dengan memberikan senjata kesayangannya karena pasti akan membantu Tang Sewon suatu hari nanti. Pedang di tangannya dinamakan pedang bulan dan diciptakan dari besi meteor yang sangat langka. Hal ini sama saja dengan bukan sekedar memberikan pedang saja, melainkan mengakui kekuasaan serta bakat Tang Sewon yang luar biasa. Tang Sewon juga tak menyangka dirinya akan mendapatkan material langka yang digunakannya di masa lalu untuk membuat artefak surgawi miliknya secepat ini. Hadiah ini sungguh sebuah keberuntungan dan dia tentu saja takkan melewatkannya sehingga persiapan yang diperlukan telah selesai. Dia pun mengambil pedang itu karena menolaknya adalah sebuah bentuk ketidaksopanan dan dia pasti akan menggunakannya sebaik mungkin. Tak hanya itu sang pemimpin Murim juga ingin memberikan hadiah secara pribadi dan saat Tang Sewon membutuhkan bantuan maka dia bisa menunjukkan plakat ini. Siapapun di daratan tengah yang melihat plakat ini pasti akan membantunya seolah mereka sendiri yang membutuhkan pertolongan. Pemberian tersebut makin membuat Tang Torqi kesal sebab Tang Sewon diperlakukan sangat istimewa. Entah mengapa semua ini terjadi padahal di matanya Tang Sewon hanyalah bocah sampah yang tak berguna.
Beberapa hari setelahnya, terlihat seseorang yang tak bisa menikmati makanannya dengan tenang karena dipenuhi dendam. Yang benar saja dia adalah ketua pengawal naga yang telah dipermalukan oleh Tang Sewon. Di saat yang sama dia juga mendengar orang-orang mulai membicarakan klan Tang yang mungkin saja akan mendapatkan kejayaannya kembali karena sang pemimpin murim sampai meliriknya. Tak hanya itu, mereka juga mendengar tentang regu pengawal naga yang dikenai hukuman kedisiplinan berat, bahkan ketuanya diusir ke cabang lainnya. Cabang itu adalah daerah terpencil dan siapapun di sana takkan bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi di masa depan. Wogun sungguh murka sebab dia yakin Tang Sewon menggunakan bela diri non-ortodok, tapi kenapa malah dirinya yang dihukum? Hal ini tidak bisa dibiarkan dan dia pasti akan membalas penghinaan yang diterimanya. Beralih ke sekte Tang di mana penjagaan begitu ketat, tidak seperti biasanya. Mereka fokus menjaga sebuah kediaman yang ditempati oleh tuan mudanya karena perintah kepala klan. Tang Sewon yang berada di dalam kamarnya sungguh bosan sebab orang-orang terlalu berlebihan. Peningkatan penjagaan ini untuk mencegah adanya penyergapan sebab tuan muda mereka pastinya sedang diperbincangkan publik, bahkan melarangnya keluar sementara waktu. Akan tetapi Tang Sewon bukanlah burung yang bisa dikekang dalam sangkar. Orang-orang itu pastinya tidak menyadari kepergiannya sebab levelnya sudah meningkat, tapi dia harus lebih mengasahnya. Langkah awal yang harus dilakukannya pergi ke tempat pembuatan senjata untuk membuat senjata utamanya. Setelah berhasil keluar dari sektenya, Tang Sewon menyaksikannya di atas gunung. Dari kejauhan dia dapat melihat beberapa tempat yang dulunya sangat ramai malah menjadi hancur dan berantakan. Semua ini karena klannya telah diambang kehancuran, jadi orang-orang memilih untuk meninggalkannya. Namun sekarang dia takkan membiarkan hal ini lebih lama, dan dia pasti akan membangkitkannya. Tak hanya itu, dia bersumpah membuat klan Tang lebih jaya dari sebelumnya sekaligus menjadi sosok terkuat di dunia murim yang tak terkalahkan oleh siapapun. Dia pun tiba di sebuah tempat di mana semuanya dimulai. Tempat ini dinamakan Aula Besi dan Tang Sewon yang berdiri di depannya menggenggam pedangnya sebab emosinya memuncak mengingat masa lalu. Hanya saja saat ingin memasuki tempat itu tiba-tiba saja seseorang mencegatnya sambil menanyakan keperluannya datang larut malam begini. Alasan terkejut sebab Tang Sewon merasa sial karena bertemu dengan orang yang tak ingin ditemuinya, tapi dia tak boleh mengabaikan tata krama dengan memperkenalkan dirinya sekaligus memberi hormat kepada Master Aula Besi yang sudah ada di hadapannya. Dia mengetahui bahwa sosok di depannya bahkan tidak bisa dikendalikan oleh ayahnya yang merupakan pemimpin klan dan sosok itu disebut juga tetua klan yang paling agung. Dia merupakan sosok eksekutif klan Tang yang tidak memiliki nama keluarga Tang itu sendiri di depan panggilannya. Walau temperamennya sangat buruk, tapi dia tetaplah master dari semua blacksmith di klan Tang yang dijuluki sang tangan hitam bernama Tugon. Tugon bergabung dengan klan Tang berkat hubungannya dengan kepala klan yang sebelumnya dan dia juga selalu menjaga sikap netralnya dengan tidak berpihak dalam urusan klan yang rumit, menunjukkan dia tidak terlalu tertarik maupun suka pada politik. Karena itulah satu-satunya ingatan Tang Sewon yang paling jelas tentangnya adalah saat Tugon memutuskan berada di luar wilayah keluarga Tang. Sosok ini juga telah mengabdikan seluruh hidupnya demi membuat artefak surgawi, bahkan tak sungkan meninggalkan klan saat runtuh karena tidak ada yang perlu dipertahankannya lagi.
Saat itu tanpa sepatah kata dia hanya melihat Tang Sewon dengan penuh dendam lalu pergi begitu saja tanpa mengungkapkan alasannya maupun apa yang ada dalam pikirannya. Hal itu juga yang membuat Tang Sewon penasaran kenapa Master Tugon membencinya padahal dia tidak melakukan tindakan yang memicu amarahnya. Langkah awal Tang Sewon meminta maaf sebab telah mengganggunya di larut malam ini. Dirinya hanya kepikiran ide yang tiba-tiba muncul dan ingin mencoba berlatih. Master Tugon mengerti, jadi dia cuma berkata agar tuan mudanya melanjutkan latihan tersebut. Di dunia ini terdapat istilah yang berbunyi bagi seniman bela diri yang kemampuannya sudah terdengar di dalam dunia murim, maka senjata sudah bukan lagi tujuan, melainkan hanyalah sebuah alat untuk melengkapi. Namun bagi Tang Sewon papatah maupun istilah tersebut tidaklah sepenuhnya, karena dia sudah melihatnya sendiri, bahkan mencobanya saat menghadapinya sang Raja Iblis Surgawi penguasa dunia di masa lalu. Di mana terdapat artefak surgawi bahkan bisa melampaui seni bela diri, dan jika menggabungkan kedua hal itu maka seseorang takkan terkalahkan. Kemudian Tang Sewon melihat senjata yang ada di aula besi dan cukup terkejut melihat senjata yang dianggap kelas menengah, dan dengan ini dia menyebut keahlian aula besi klan Tang memang menyedihkan. Lalu dia mengambil salah satu senjata yang dianggapnya cukup bagus dan yakin ini adalah buatan Master Tugon. Walau sudah cukup bagus dianggap sebagai mahakarya bagi orang-orang, tapi baginya ini masih sangat kurang. Di masa lalu Tang Sewon telah bekerja keras dengan membuat 10 artefak surgawi kepada para elit kultus iblis, dan tanpa senjata itu pun mereka sebenarnya sudah sangat kuat. Di kehidupan ini para elit itu takkan mendapatkan senjata buatannya, tapi mereka tetap memiliki senjata yang bagus walau tidak dapat dibandingkan dengan hasil karyanya. Untuk bisa menghancurkan para elit maka dia membutuhkan artefak surgawi yang jauh lebih kuat dan kejam, jadi tak ada waktu untuk bersantai maupun bermain-main dalam klan. Biasanya seorang blacksmith tidak akan mengenakan sarung tangan kulit berwarna hitam karena dianggap tabu. Namun Tang Sewon tidak peduli pada hal tersebut karena hasilnya adalah yang paling menentukan. Tang Sewon pun mulai melebur pedang yang dianggapnya terbaik dalam ruangan ini. Kembali di cerita masa lalu saat Raja Iblis telah menghancurkan klan Tang. Tang Sewon tak menyangka dia masih hidup, dan jika dilihat dari sekitar maka dia berada dalam penjara. Di saat itulah terdengar langkah kaki dari seseorang yang mendekati penjara miliknya. Tang Sewon yang melihat sosok itu sangat terkejut karena dia merupakan malapetaka pembawa kehancuran di dunia ini. Dia ternyata sang Raja Surgawi dan dia sungguh tertarik pada pedang di tangannya karena orang-orang mengatakan hasil karya ini cuma bisa dicapai oleh pendiri klan Tang. Akan tetapi anak muda di depannya telah menyelesaikan artefak senjata yang menakjubkan dan Tang Sewon berusaha untuk bangkit. Dengan penuh amarah Tang Sewon berteriak jika dia bersumpah akan menghabisi iblis di depannya apapun yang terjadi. Namun Tang Sewon sangatlah lemah di hadapan sang Raja Absolut di dunia murim. Bahkan seluruh aliansi murim tak dapat menghentikannya dan Tang Sewon dibuat merangkak oleh tekanan yang hebat. Sang Lord Kultus Iblis memerintahkannya agar membuat senjata untuknya, dan dengan begitu maka dia akan membiarkannya tetap hidup. Tapi Tang Sewon terus menghinanya walau memahami jika dia bisa mati kapan saja saat sang Raja Iblis menginginkannya.
Sang Raja Iblis menancapkan pedang di tangannya dan dapat melihat Tang Sewon, sosok yang sudah tidak peduli lagi pada hidupnya, jadi mengancamnya dirinya akan percuma. Akan tetapi apakah dia sungguh tidak peduli pada anggota klannya yang masih hidup? Tang Sewon yang mendengar itu enggan percaya begitu saja, sebab anggota klannya pasti telah dihabisi tak tersisa. Namun Sang Raja Iblis tak ingin basa-basi dan semua keputusan ada di tangan Tang Sewon sendiri. Sang Raja Iblis yakin meski tanpa senjata artefak legendaris dirinya masih bisa menyatukan seluruh dunia murim di bawah kendalinya dan semuanya hanyalah soal waktu saja. Di pertemuan selanjutnya, dia akan melemparkan kepala Tang Sewon kepada seluruh anggota klannya lalu menghabisi mereka semua untuk mengikutinya ke alam baka. Ucapan itu membuat Tang Sewon berpikir keras karena dia sudah melihat kekejaman serta keganasan Sang Raja Iblis yang tak mungkin membiarkan musuhnya hidup. Tapi bagaimana jika anggota klannya masih hidup karena Sang Raja Iblis membutuhkannya? Untuk sekecil harapan itu, maka Tang Sewon telah memutuskan untuk membuatkan senjata itu. Akan tetapi senjata artefak legendaris buatannya bukanlah sesuatu yang mudah dan ini dibuat berdasarkan kemampuan bela diri penggunanya. Jika Sang Raja Iblis memang benar-benar menginginkan artefak yang tak ada duanya di dunia ini, maka dia akan mendukungnya, tapi bela dirinya harus diturunkan padanya. Dengan bela diri milik Sang Raja Iblis, maka Tang Sewon dapat mencapai level yang bisa menghancurkan tangan serta sebagian kepalanya, tapi siapa sangka Sang Raja Iblis dapat memulihkan diri seakan dia bukanlah manusia lagi. Kali ini Tang Sewon akan membuat senjata yang cukup menarik berupa kain, karena dapat digunakan menangkis maupun memotong. Artefak ini adalah simbol dari salah satu petinggi kultus iblis yang dapat mengiris maupun memotong musuh dalam waktu singkat dengan mudah. Seharusnya ada 9 bagian, tapi dikarenakan kurangnya bahan maka Tang Sewon cuma bisa membuat satu saja. Di sela itu dia merasakan kehadiran seseorang dengan niat untuk melenyapkannya. Sosok itu tampaknya sudah mengawasinya selama ini dan saat melihatnya keluar meninggalkan wilayah klan maka dia segera memanfaatkannya untuk menyerang. Hanya saja pedang milik sosok itu malah tertahan oleh sesuatu. Hal ini sungguh mengejutkan dan dia tak mengerti apa yang terjadi. Yang benar saja beberapa benang yang hampir tak terlihat menghentikan tusukan pedangnya. Tang Sewon sudah menduga Wogun sang kepala pengawal naga takkan diam saja setelah dipermalukan. Tak hanya itu, Tang Sewon juga ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di waktu yang sangat tepat. Bagaimanapun dia sebenarnya sedang mencari musuh yang dapat menguji sesuatu dan Wogun akan menjadi eksperimennya. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Tang Sewon telah berhasil membuat salah satu dari senjata artefak petinggi iblis walau belum sempurna. Dengan bakatnya Tang Sewon ingin mengubah senjata itu menjadi jenis lain yang lebih cocok untuk digunakannya. Dia pun terus menempa dan akhirnya menghasilkan benang yang disebut benang surgawi yang paling kuat sekaligus tajam. Kembali ke dalam pertarungan di mana Tang Sewon akan segera menguji senjata buatannya. Dia juga tak lupa berterima kasih karena tidak perlu mencarinya, padahal Tang Sewon memang enggan melepaskannya. Walau pedangnya sulit untuk digerakkan, tapi Wogun tetap menyebut Tang Sewon hanyalah bocah sombong yang menyedihkan. Dia pun mengeluarkan energi Qi ke dalam pedangnya untuk menghancurkan benang yang mengikatnya lalu menghabisinya. Tang Sewon yang mendengar itu cuma tersenyum sebab Wogun belum memahami betapa sial nasibnya sekarang ini.
Yang benar saja pedang miliknya telah dihancurkan oleh benang hitam itu meskipun dia sudah memaksimalkan energi Ki ke dalam pedangnya. Tang Sewon benar-benar berhasil menggunakan benang hitam itu layaknya sesuatu yang hidup dengan gerakan tangannya dan Wogun yang terkejut memutuskan untuk segera mundur. Dikarenakan pedangnya telah hancur, maka dia memahami bahwa benang hitam adalah sesuatu yang harus dihindarinya apapun yang terjadi. Lalu Tang Sewon mendekat sambil mengungkapkan bahwa Wogun nampaknya mengambil senjata orang lain untuk digunakannya agar tidak meninggalkan jejak jika berhasil menghabisinya. Maka dari itu dia akan melihat seberapa lama dirinya bisa bertahan melawan benang hitamnya tanpa mengeluarkan senjata utamanya. Tanpa pikir panjang lagi, Tang Sewon mengambil sikap untuk menyerang secara jarak jauh. Dalam waktu singkat, ujung benang hitam surgawi miliknya melesat mengincar Wogun yang masih berdiri di sana. Kedua bola mata Wogun terus melihat sekitar sebab dia tak bisa menebak arah serangan yang datang padanya. Jika tak bisa dihindari, maka Wogun hanya perlu menguatkan pertahanannya dengan seluruh energi Ki yang dimilikinya. Di sana Tang Sewon dapat melihat bahwa Wogun berencana membungkus dirinya dengan energinya dan fokus bertahan sekaligus menghindar. Jika seperti ini, maka Tang Sewon akan menunjukkan seni sejati dari benang surgawi miliknya. Siapa sangka benang hitam yang cukup kecil itu malah menyatu dan membentuk sebuah serangan yang lebih besar sekaligus jauh lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang tak diduga oleh Wogun, bahkan dia hampir saja kehilangan kepalanya. Serangan itu membuatnya bertekuk lutut sebab kesakitan atas telinganya yang sudah hilang. Lalu Tang Sewon menyuruhnya untuk tidak perlu menyembunyikan jati dirinya dengan bertarung sepenuhnya. Jika dia tak melakukannya, maka Wogun akan mati, jadi dia harus benar-benar mengerahkan segalanya. Tanpa pikir panjang lagi, dia mencabut pedangnya demi memastikan kematian Tang Sewon malam ini. Dia melesat dengan cepat dan Wogun tetaplah seseorang yang cukup kuat dalam aliansi Murim, bahkan di masa lalu dirinya juga mendapatkan posisi yang bagus dalam kultus iblis pasca berkhianat. Dari yang diketahui Wogun, pedang yang dilapisi oleh energi Ki sempurna hanya bisa dikalahkan dengan menggunakan energi pedang yang lain, tapi Tang Sewon bahkan tidak bisa menciptakan energi pedang miliknya sendiri. Akan tetapi dia bisa menghancurkan pedang pertamanya walau tanpa energi Ki pedang, dan kali ini pasti akan berbeda dari hasil sebelumnya. Hanya saja tabrakan senjatanya malah berakhir dengan sesuatu yang melemparkan tubuhnya. Pedang kebanggaannya yang terbuat dari bahan terbaik malah ikut hancur, dan dia juga mengalami luka dalam. Yang benar saja artefak benang surgawi itu bahkan dapat diambil menjadi sebuah tameng yang sangat kokoh, dan alasan inilah kegagalan Wogun. Wogun sungguh tak mengerti benang apa itu dan bagaimana bisa menjadi sebuah perisai. Dalam pertarungan ini Tang Sewon secara tak langsung menunjukkan bahwa terdapat senjata yang melebihi bela diri itu sendiri. Akan tetapi dia masih belum selesai mengujinya dan berharap Wogun tidaklah menyerah dengan mudah. Kemudian Tang Sewon kembali melesatkan serangannya hingga menembus bahu Wogun. Dengan perbedaan kekuatan ini, maka Wogun mulai dipenuhi ketakutan sambil menyebut Tang Sewon adalah monster. Di sana Tang Sewon mengharapkan perlawanan yang cukup berarti. Wogun merupakan pengawal naga yang dibawahi langsung oleh sang pemimpin Murim, tapi dia terlalu lemah. Wogun terus bertanya-tanya bagaimana bisa anak kemarin sore yang belum punya pengalaman memiliki kemampuan sehebat ini. Lalu Tang Sewon memegang bahunya sambil meminta Wogun tidak khawatir, sebab dia berniat menyerahkannya ke aula penegakan hukum, jadi dia tidaklah berniat menghabisinya.
Akan tetapi sebelum itu dia akan memberinya sedikit pelajaran seperti yang diberikannya kepada Joseon. Hal itu membuat Wogun makin ketakutan sebab dia teringat Joseon yang dibuat cacat dan hal itu lebih baik mati karena seorang pendekar pedang tanpa lengan sama saja sudah mati ditambah inti energi ki-nya dihancurkan. Wogun yang tak menerima hal itu memutuskan untuk segera kabur dengan seluruh kekuatannya yang tersisa sekaligus mengubur balas dendamnya. Di sana Tang Sewon cukup kesal padahal dia menduga Wogun akan melawan tapi memilih kabur layaknya tikus. Beralih ke dalam hutan bambu di mana Wogun melarikan diri ke sana tanpa henti. Namun sampai saat ini dia masih tidak percaya akan dirinya yang kabur dengan sangat memalukan dari seorang bocah yang selalu dipandang sebelah mata. Tak hanya bela diri aneh yang digunakannya, tapi yang paling mencolok adalah mata Tang Sewon seperti yang dimiliki oleh para praktisi kultus iblis. Tubuhnya sudah sangat kelelahan dan sakit sebab menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melarikan diri. Sekarang dia cukup yakin Tang Sewon takkan bisa melacaknya ditambah teknik yang digunakannya pasti memakan energi ki internal yang banyak jadi tak bisa bergerak secepat dirinya. Sekarang dia akan melupakan untuk balas dendam dan hanya perlu fokus akan apa yang harus dilakukan ke depannya. Nasibnya sungguh malang karena aliansi Murim pasti takkan menerimanya, dan dia tak punya pilihan selain mengikuti jalan faksi non-ortodok. Dengan menyerahkan informasi rahasia yang dirinya ketahui, maka dia pasti bisa mendapatkan posisi yang bagus. Namun Wogun seketika menghentikan langkahnya karena mendengar suara Tang Sewon yang menyebutnya pengkhianat yang memang tak pantas untuk dibiarkan hidup. Dengan mengikuti arah datangnya suara itu, maka Wogun melepaskan tebasan pedangnya. Tapi hal itu usaha yang percuma karena banyaknya bambu membuat pedangnya terhentikan dan Tang Sewon menegaskan jika dia takkan melepaskannya lagi. Saat ini Wogun memilih mundur menjaga jaraknya dan dia juga sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan ki pedangnya. Maka dari itu dia tak punya pilihan selain menerjang maju untuk menikam musuhnya. Dia hanya membutuhkan satu serangan tepat pada jantung Tang Sewon, maka dia akan menang. Lagian yang perlu diwaspadainya hanyalah benang hitam aneh itu. Namun dia tiba-tiba berhenti seolah tidak merasakan kakinya lagi. Yang benar saja benang hitam itu telah memotongnya seperti kertas saja. Selanjutnya Tang Sewon kembali menunjukkan penguasaan senjata sucinya dengan melilitkannya secara murka pada tubuh targetnya. Dengan memanfaatkan area sekitar, maka seni benang hitamnya makin lebih diuntungkan. Tubuh Wogun telah sepenuhnya tertangkap dan Tang Sewon dapat memotongnya menjadi beberapa bagian jika dia menginginkannya. Tang Sewon memperingatkannya agar berhenti memberontak sebab sangat mustahil melepaskan diri dari benang hitamnya. Wogun dapat merasakan bahwa benang hitam ini dialiri oleh energi internal dari penggunanya dan melakukan hal ini seharusnya sangat sulit. Dia terlalu meremehkan Tang Sewon dan seharusnya segera melarikan diri, tapi dia malah membuat kesalahan dengan mementingkan egonya demi balas dendam. Apapun yang terjadi dia harus tetap hidup meski kehilangan martabat serta kehormatannya. Maka dari itu dia berteriak ketakutan sambil memohon ampun kepada Tang Sewon. Yang benar saja Tang Sewon sungguh melepaskannya dan memperingatkan agar dia tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya lagi. Seketika Wogun bersujud mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatinya. Akan tetapi saat Tang Sewon sudah berbalik, maka Wogun malah menyerang dengan penuh kelicikan. Dia ingin mengajari bahwa lengah sedikit saja di dalam dunia Murim adalah kematian itu sendiri. Akan tetapi upayanya malah gagal, bahkan sebagian tubuhnya telah dilubangi. Siapa sangka Tang Sewon mengeluarkan belati tak terlihatnya yang langsung menusuk targetnya.
Sebenarnya Tang Sewon sudah mengetahui kelicikan Wogun dan dia hanya berniat mempermainkannya.